Izin Pak Usu, Bu Dewi. Kami mengucapkan selamat datang di PT Kawasan Industri Kendal yang juga merupakan kawasan ekonomi khusus sekaligus proyek strategik nasional. Nanti kita sudah mulai memasuki kawasan. Saya akan minta tolong sama CS Manager saya, Florentina, untuk menjelaskan apa-apa saja yang ada di dalam kawasan ini. Silakan Florentina. Oke, terima kasih Bu Luki. Selamat datang Bapak dan Ibu di kawasan Industri Kendal. Kita sekarang barusan melewati pintu gate utama kawasan Industri Kendal. Kalau Bapak dan Ibu lihat sekarang di sebelah kanan Bapak dan Ibu, ini adalah area shop komersial kita yang pertama. Kita punya ruko 42 unit. Ini semua sudah terjual 100% di tahun 2017. Sekarang ruko ini banyak digunakan untuk kantor-kantor dan juga ada beberapa untuk ATM center juga dan juga beberapa bank. Nah, untuk area sekarang kita memasuki di sebelah kiri Bapak dan Ibu. Ini perusahaan Jepang pertama masuk di kita. Mereka produksi untuk mesin-mesin industri. Ini sekarang mereka baru selesai konstruksi. Target operasional di bulan Desember nanti akan mulai operasional. Nah, kalau Bapak dan Ibu lihat mungkin di sebelah kanan Bapak dan Ibu, itu sekarang kita punya halte. Ini kemarin per bulan lalu kita udah resmi BRT udah masuk ke kawasan Industri Kendal. Sekarang untuk di awal ada jangka untuk pagi untuk pemberangkatan kerja dan juga di sore hari. Ini harapannya dapat membantu juga untuk semua tenaga kerja untuk membantu akses transportasi mereka. Nah, mungkin kita lanjutkan di sebelah kiri, ini perusahaan furniture Tatwai. Mereka sekarang lagi off dulu sementara karena mereka ada beberapa karena corona ada beberapa PO yang di cancel. Yang sebelah kanan Bapak dan Ibu, ini yang lagi happening sekarang. Ini pabrik sepeda Element, Cem dan juga Dakon. Ini mereka sekarang semenjak corona mereka malahan udah over PO, kelebihan laris manis. Ini mereka produksi semua assembly di sini. Mereka sekarang produksinya udah hampir 24 jam karena memang PO sedang banyak-banyaknya banget untuk mereka. Oh, beli di sini ya? Oke. Apa itu? Oh, untuk beli mungkin mereka bisa Bu, tapi itu harus ada antriannya. Kalau kemarin saya terakhir mau coba daftar udah 380 minggu lalu. Apa ini? Dibawa ke Batam. Oh. Kalau ini Itu sebelah pabrik sana sepeda, Bapak dan Bu. Ibu, ini Pabrik perusahaan sepeda furniture tadi. dari Singapura. Mereka udah full ekspor juga. Mereka udah beroperasional. Dan yang biru, yang atapnya biru ini perusahaan mainan dari Indonesia. Mereka ekspansi sebenarnya dari Jakarta ke Kendal. Ini mereka juga baru selesai konstruksi di bulan ini. Ini targetnya juga nanti di bulan Desember mereka akan mulai beroperasional. Sekarang sedang setting mesin untuk operasional. Ini nama PT-nya Sinar Harapan Plastik. Mereka produksi mainan beca-beca untuk anak kecil yang ada mesin-mesinnya. Kalau gedung yang berwarna coklat di sebelah kanan, ini pabrik mie kuning. Ini untuk marketnya sendiri sebenarnya masih market lokal untuk di Pulau Jawa, tapi untuk operasionalnya mereka sudah 24 jam. Karena memang order untuk di Pulau Jawa sendiri mereka sudah sangat besar. Dan saya tambahkan lagi, seperti Bapak dan Ibu lihat, untuk lahan yang sebelah kanan, ini sudah diuruk. Ini pada umumnya semua sudah terjual, sudah ada pemiliknya. Cuman karena memang kondisi corona, ada beberapa yang harusnya target bangunnya di tahun ini, mereka pending untuk ke tahun depan. Karena memang ada beberapa kendala untuk yang corona sekarang, mereka belum bisa mulai bangun. Bapak dan Ibu lihat di sebelah depan ada bangunan berwarna coklat. Ini secara kepemilikan ownership-nya langsung dari Kementerian Perindustrian. Mereka sudah beroperasional mulai 3 tahun. Nanti lulusan semua ini full beasiswa dari Kementerian Perindustrian dan ketika lulus langsung penempatan ke semua industri-industri. Sekarang mereka dari tahun pertama sampai tahun yang ketiga sudah memiliki mahasiswa sudah hampir 500 orang. Mungkin tahun ini nanti mereka akan meluluskan lulusan yang pertama untuk 3 tahun. Tapi semua lulusannya udah di booking industri, khususnya industri furniture. Sekolah vokasi mungkin Ya. Pak itu yang bisa Dicek industrinya di sini. Betul, dan bisa kerjasama dengan Menak. Yang sebelah kiri ini WWTP pengolahan limbah kita yang pertama Bapak dan Ibu. Untuk yang sekarang memang kapasitasnya masih di sekitar 2000, tapi untuk kedepannya kita akan bangun lagi untuk menambah kebutuhan yang ada di tenan-tenan kita. Sebelah kanan Bapak dan Ibu ini halte yang kedua, ini kita sebut halte Politeknik karena bersebelahan dengan Politeknik. Jadi untuk fase pertama sekarang BRT akan sampai di sini dulu. Untuk kedepannya akan ditambah lagi halte-halte dan rutenya untuk masuk ke kawasan.
Yang sebelah kanan Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu udah lihat, ini sekarang ada lahan yang ditutup dengan ini pagar. Ini pabrik elektronik dari China. Mereka merupakan salah satu terbesar juga. Mereka beli lahan di kita sekitar hampir 15 hektar. Sekarang mereka sedang masa konstruksi. Ini target mereka operasional akan di kuartal 2 tahun depan di bulan Juni. Ini untuk sekarang tahap yang sudah selesai, paku bumi sudah selesai semua, paku bumi sudah masuk ke tanah. Di sekarang mereka udah mulai untuk progres pembangunan untuk konstruksinya. Produksinya mereka elektronik seperti blender, Magicom, walaupun dari China, tapi mereka produksinya mereknya semua merek internasional seperti Philips, kayak yang lain-lainnya juga, Bosco dan yang lain. Untuk fasilitas listrik juga di kawasan semua kita udah kabel semua underground. Kalau Bapak Ibu udah lihat kita sudah tidak ada kabel yang di atas. Untuk kabel listrik semua kita sudah di underground di bawah tanah. Dan juga untuk instalasi untuk air sudah masuk semua di fasilitas dalam kawasan. Kalau yang sebelah kanan ini Bapak dan Ibu, ini kemarin awal COVID sempat happening karena mereka produksi tempat tidur untuk rumah sakit. Dan sampai sekarang juga mereka masih banyak dapat order juga untuk beberapa rumah sakit juga, tapi marketnya masih market lokal, ya, domestik. Kalau yang sebelah kiri ini pabrik minuman, mereka produksi susu kental manis dan minuman kaleng. Mereka dari Indonesia tapi joint venture dengan China. Mereka ekspansi dari Batam, Pulau Batam ke sini. Ini mereka juga sekarang sedang trial mesin. Bulan depan mereka akan mulai full operasional. Sebelah jembatan, ini merupakan pabrik Korea pertama di kita. Mereka produksi kanvas untuk suplai ke sepatu Adidas. Mereka sudah beroperasional sejak tahun 2017 dan sekarang juga mereka masih terus beroperasional. Tenaga kerja sekarang diserap sama mereka hampir 100 sampai 150 orang. Kalau Bapak dan Ibu lihat di sebelah kiri ini masih lahan kosong yang sudah diuruk. Ini sebenarnya sudah terjual ke salah satu pabrik tekstil terbesar di China. Untuk paku bumi sekarang mereka sedang testing dan mereka akan mulai sekarang mereka pengiriman untuk beberapa material konstruksi dari China. Luasnya mereka 17 hektar. Target mulai konstruksi mungkin di bulan Desember nanti. Harapan mereka bisa selesai di kuartal 3 tahun depan. Ini akan menyerap tenaga kerja sekitar 1.500 sampai 1.700 orang. Yang sebelah kanan Bapak dan Ibu yang berwarna coklat, ini adalah pabrik steel. Mereka produksi steel, mereka ekspansi sebenarnya dari Semarang ke sini. Dan mereka sekarang mulai berproduksi nanti targetnya di kuartal 1 tahun depan. Saya lanjutkan sebelah kanan Bapak dan Ibu, ini sebenarnya lahan sudah terjual seluas 24 hektar ke salah satu pabrik tekstil terbesar dari Taiwan. Ini sekarang mereka pada progres konstruksi untuk fase pertama di 14 hektar. Mereka akan selesai targetnya di kuartal 3 tahun depan. Dan ini nanti kebutuhan tenaga kerjanya sampai 3.000 sampai 4.000 orang. Dan pabrik ini sendiri, tekstil ini merupakan terbesar di Taiwan. Dan mereka juga supply itu banyak baju olahraga seperti merek Uniqlo, Adidas, Nike, dan yang lain-lainnya. Untuk paku bumi juga semua untuk ini udah tertanam semua. Sekarang mereka untuk mulai proses konstruksinya untuk bangunan. Kalau yang sebelah kanan kiri di depan Bapak dan Ibu, ini ada pabrik mainan dari Hong Kong. Mereka namanya Master Kids. Mereka sudah mulai beroperasional di bulan. Mereka untuk produksi semua full ekspor ke US dan Eropa. Untuk produksi mereka terbuat dari kayu. Dan sekarang mereka sedang proses rekrutmen untuk kebutuhan tenaga kerja sekitar 100 sampai 150. Yang kiri Bapak dan Ibu bangunan yang sudah selesai. Tambahkan sedikit, jadi sejak kawasan ekonomi khusus diresmikan untuk kawasan industri Kendal, alhamdulillah memang investor yang masuk di kawasan industri Kendal sendiri lebih banyak investor asing, Cina, Taiwan, Korea, jadi sudah mulai didominasi oleh investor asing, yang mana memang itu sudah
sesuai dengan cita-cita dari Pak Presiden sendiri untuk bisa memasukkan investor asing sebanyak-banyaknya. Jadi bukan lagi kantong kanan, kantong kiri, hanya relokasi dari Jawa Barat, Jawa Timur masuk ke Jawa Tengah, karena secara pertumbuhan ekonomi itu juga tidak terlalu banyak berpengaruh, tapi lebih banyak menarik investor asing ke Jawa Tengah. Dan cita-citanya justru juga Cina masuk, dan lebih banyak memang sekarang dominasi investor Cina yang masuk di kawasan industri Kendal. Tadi sudah dijelaskan, ada Iklat, ada Lianfa, itu ada depan itu hulu dan hilirnya semua tekstil, yang kalau di Indonesia ini ada Indomaret dan Alfamart lah, selalu berjejer gitu ya. Nah, itu sudah mulai top championnya masuk di kawasan industri Kendal. Dan harapannya kalau sudah top championnya masuk, itu pasti akan diikuti dengan industri-industri lain yang menjadi mata rantai supply chain-nya mereka. Kalau dilihat juga barangkali bedanya di kawasan industri Kendal dengan kawasan industri yang lain bisa diperhatikan sendiri secara infrastruktur. Jalannya sangat rapi, sangat bersih, karena kami kebetulan selain Jababeka ada Singapura. Jadi kebersihan menjadi faktor utama, kualitas jalan, dan itu juga pasti memerlukan kos yang sangat tinggi untuk pembangunan infrastrukturnya sendiri. Ya, mungkin saya tambahkan sedikit Bapak dan Ibu, kalau untuk tadi Bu Luki bilang kan untuk pembangunan jalan sendiri di KIK punya standar sendiri, kita harus menggunakan TVD. TVD itu apa untuk kita? Itu biasanya pengerasan tanah yang tidak biasa, dengan beda dengan tanah urukan yang lainnya. Ini tujuannya untuk apa? Untuk menjamin kalau infra kita memang akan kuat, dan untuk kedepannya untuk ketika industri-industri sudah beroperasional. Kalau Bapak dan Ibu juga lihat di sebelah kanan sana, kita sedang ada pengurukan juga. Itu juga sebenarnya untuk pembangunan infra juga, pembangunan jalan yang berikutnya. Ini juga kita sekarang untuk kondisi sekarang COVID juga untuk pembangunan infra, dan juga tenan-tenan kita semua masih berjalan dengan normal. Kalau ini bukan danau Bu, ini dulu sebenarnya bekas tambak. Sebenarnya lahan di KIK dulu sebenarnya originalnya semua bekas tambak udang dan juga tambak bandeng. Tapi kita ketika lahan itu terjual, kita akan uruk lahannya untuk siap untuk dibangun. Kondisi lahan yang kita handover ke tenan itu semua lahan yang sudah diuruk dan siap dibangun. Jadi kita tidak pernah jual lahan yang bentuk tambak ke tenan kita. Akses jalan yang sedang kita lewati ini, Bapak dan Ibu, itu relatif baru, karena Desember kemarin baru jadi, dan ini nanti akan menghubungkan kita langsung ke pelabuhan Kendal yang terintegrasi dengan kawasan industri Kendal, dan dalam Perpres 79 akan menjadi Kendal Seaport. Nanti kita juga akan sempatkan untuk mampir lewat sebentar di sana. Masih di luar kota. Ada acara di mana? Besok baru pulang, jadi nggak sempat. Barangkali tadi belum disampaikan ya, kita sekarang ada di fase pertama, Bapak dan Ibu. Secara master plan, fase pertama kita ada di 1000 hektar. Jadi total fasenya nanti ada 2 fase, sehingga totalnya adalah 2200 hektar. Fase pertama ini kita konsentrasinya di industrial segment. Nah, sedangkan nanti komersialnya, pendukung untuk industrinya nanti akan ada di fase 2. Dia minta dipenuhinya nih. Oh. Si Farida itu, kontak Farida saya. Nah, juga industrinya sudah mulai berkembang, direncanakan Rusunawa sudah akan mulai terbangun. Targetnya tahun ini dan tahun depan itu ada sekitar 7 tower yang ada di dalam kawasan dan di sekitar kawasan. Nah, mungkin ini di depan ada perusahaan sebelah kiri ini, ada Maju Bersama Gemilang, perusahaan dari China, Foxcell Fiber Optic, yang nantinya akan sangat membutuhkan pelabuhan karena operasionalnya akan gulung kabel dari atas permukaan tanah di dermaga, kemudian diekspor.
Nah, ini kenapa pelabuhan menjadi salah satu faktor penting mendukung infrastruktur kawasan industri, karena memang selain biaya logistik bisa ditekan untuk para investor, juga dibutuhkan untuk kegiatan industri mereka. Contohnya adalah MBG ini, belum ada pelabuhannya saja sudah ada marketnya sebetulnya. Nah, ini jalan provinsi Bapak Ibu menuju ke pelabuhan. Di sebelah kiri ini masih area kita semua, tercakup di 1000 hektarnya. Ada ready build factory yang biasanya bisa dibeli, bisa juga disewa oleh para tenan. Biasanya tenan yang membutuhkan itu adalah tenan yang sedang membangun pabriknya dan butuh kantor representatif di sini. Dan ini juga sudah penuh di RBF ini. Di depan kita Pelabuhan Kendal. Asetnya masih kepemilikan Pemprov, Pemkab, dan juga Kementerian Perhubungan. Perpres 79, rencananya Pelabuhan Kendal ini menjadi Pelabuhan Kendal Seaport yang melayani pelabuhan kontainer dan melayani kapal-kapal besar untuk internasional. Kebetulan Bu Dewi, Bu Kartika yang kemarin juga mengawal untuk pelabuhan ini karena rencananya akan dikerjasamakan dengan Singapura, Singapore Authority dan Pelindo 3. Mulai tahun 2021 dibangun, insya Allah akan operasional di awal 2024. Ini kan pelabuhan penyeberangan, kan? Bukan pelabuhan umum ya? Ada dua, jadi secara RIP itu termasuk pelabuhan utama Tanjung Mas. Kita nginduknya ke pelabuhan utama Tanjung Mas. Jadi nanti akan namanya Pelabuhan Utama Terminal Kendal. Ada dua zona di sini, zona A dan zona B. Zona A sekarang betul melayani penyeberangan ke Kalimantan ya, Umay. Seminggu sekali karena memang kedalamannya masih sangat kurang untuk kapal-kapal besar sehingga hanya bisa melayani kapal-kapal tertentu. Nah, kebetulan hari ini, hari Sabtu, ada kapal yang mau nyebrang. Ini namanya Kali Bodri kapalnya. Seminggu sekali mereka nyebrang ke Kumai. Tapi memang di luar ini masih belum termanfaatkan. Mungkin kita berhenti dan turun sebentar ya supaya punya. Di sana tuh agak belakang juga lebih panjang. Sama sepeda Monggo Bapak Ibu. sepeda dan akan melayani kawasan industri di seluruh Jawa Tengah. Itu yang sering salah persepsi ya, Bu Dewi, bahwa ini hanya nanti akan melayani KIK. Enggak, ini untuk Jawa Tengah. Statusnya pelabuhan. Tapi Iya, betul. Ini terminal Kendalnya. Di sana terminal Tanjung Mas. Betul, Pak. dananya dari mana Pak? Ini asetnya pemerintah, Pak. Nggak APBN semua? APBN semua. Ini belum saat ini belum dikelola oleh pihak swasta. Nantinya developernya atau pengelolanya adalah Pelindo dan PSE. Ketika nanti mereka sudah joint venture, ada persetujuan perizinannya dulu, baru mereka nanti akan mengembangkan pelabuhan ini. Nah, aset pemerintah ini tentu kan melewati Pelindo 3 ya nanti karena BUMN-nya kan. Sekarang ini masih Pemkab, masih KSOP Pak, ya masih pemerintah murni, jadi belum terintegrasi
integrasi pelayanannya ke kawasan industri. Karena apa? Tenan kami pun kalau mau sandar kapal ke sini, kapal besar tentu nggak bisa karena beratnya cuma 2 meter. Berapa beratnya ini? 3 sampai 4. Kalau kapal besar minimal 12. Jadi apa? Rencananya pelabuhannya seperti apa dengan 12 meter? Kita ada sebenarnya gini, MOU dengan Pelindo sendiri itu sudah lama Pak, sejak tahun 2016, dan konsep pengembangan pelabuhan sudah ada, mekanismenya mau seperti apa juga sudah ada. Pelabuhan ini sebenarnya tidak terlalu banyak cost dari sisi pengelolaannya karena mekanismenya kan baru, sistem yang dipakai yaitu conveyor tadi. Conveyor ditarik di dalam jauh di laut sehingga dengan rel itu mereka nanti akan jalan sendiri. Conveyornya sudah remote ya, sudah otomatis. Berarti pelabuhannya jauh ke laut. Pelabuhannya di sini tapi kapalnya Yalah, bisa sandarnya di sana. Wharfnya berarti jauh di laut, tempat